dari nol, itu gimana sih? Nah, saya rasa di sini kan teman-teman udah pada member HDI semua ya, dan sudah pernah punya pengalaman menjalankan bisnis HDI waktu di awal-awal join, betul ya? Nah, untuk itu kita akan refresh, karena mungkin saja saya sendiri pun atau teman-teman juga lagi merasakan suatu hal yang, wah, kok bulan-bulan ini agak berat ya? Atau ada mungkin downline-nya yang tiba-tiba nge-WhatsApp atau ngabarin kita pengen aktif, tapi karena kitanya mungkin belum siap, jadi belum bisa memberikan suatu arahan atau saran kepada calon downline aktifnya kita, apa yang harus kita lakukan di awal. Ya. Nah, teman-teman mungkin sebagian besar yang hadir di pagi hari ini sudah kenal saya, tapi di sini boleh ya saya memperkenalkan diri lagi, karena nanti ini juga akan berkaitan dengan tema malam hari ini. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Dewi Fajrin Oktatus Pitasari, saya dari Madura, saya merantau di Bekasi, dan setelah merantau saya tetap ikut suami di Bekasi. Dan saat di Bekasi, saya mulai menjalankan bisnis HDI dan mengembangkan itu di tahun 2008. Tapi saya tahu tentang HDI itu sejak mahasiswa tahun 2003 waktu itu. Dan saat ini saya adalah seorang ibu rumah tangga, di mana sudah mengenal bisnis HDI itu sejak dari mahasiswa yang tadi saya ceritakan. Dan saya kemudian itu mencoba menjalankan secara profesional bisnis HDI ini itu di tahun 2011, teman-teman semuanya. Lama ya, dari tahun 2003 saya kenal, 2011 saya mulai melakukan komit pada diri saya sendiri untuk menjalankan bisnis HDI itu secara profesional. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan mau kenal saya lebih lanjut juga nanti bisa ya untuk nge-follow Instagramnya saya, boleh ya. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini di Belajar Bisnis, saat saya melakukan komit waktu itu di tahun 2011, secara profesional ya, menjalankan bisnis HDI, itu saya mendapatkan prestasi dalam setahun itu, yaitu bisa menjadi Diamond Director. Kemudian direkoknya di tahun 2012. Dan juga di tahun 2011 saat saya melakukan komit itu, saya pun juga mendapatkan reward trip F3 waktu itu namanya ya. Itu jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, ke 3 negara di Asia. Nah, tapi di sini bukan itu yang mau saya bahas. Tapi di sini adalah yang mau saya bahas itu adalah tentang bagaimana ternyata saat kita benar-benar mau menjalankan bisnis HDI dan komit untuk menjalankannya secara profesional, ternyata memang hasilnya itu berbeda, teman-teman. Dan ini terbukti dari pengalaman saya pribadi, waktu sebelum saya komit dengan setelah komit, itu sangat jauh bedanya. Mulai dari actionnya saya setiap hari, mulai dari to-do list apa yang harus saya lakukan setiap hari, itu berbeda. Kemudian mulai dari cara saya merespon penolakan, atau misalkan penundaan dari downline, atau hit and run, kadang-kadang downline kita mem-PHP-in kita ya, bener nggak sih? Nggak usah downline juga sih, prospek juga kadang-kadang yang kita datengin, kita bikin janji, tadinya ada di rumah, tiba-tiba nggak ada. Kalau dulu sebelum saya komit, saya baper. Tapi setelah saya komit, oke deh saya mau profesional, saya pengen lebih nge-challenging diri saya. Dari situ mulai sedikit ada imunitas yang tadinya gampang baper, karena adanya suntikan itu, suntikan komitmen tadi, itu saya jadi lebih kuat lagi menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya di lapangan. Nah, yuk teman-teman semuanya, kira-kira nih di sini, boleh ya kita bisa saling sharing juga, saling berbagi pengalaman juga. Saat ada orang, entah itu upline Anda, atau misalkan siapapun lah ya, yang sudah menceritakan bisnis HDI, mempresentasikan bisnis HDI, kemudian teman-teman join, kira-kira apa sih yang ada di pikirannya teman-teman saat teman-teman melihat potensi income di bisnis HDI?
Kita buka satu-satu per tema-tema yang ada di slide ini ya teman-teman. Boleh dong berbagi kira-kira siapa nih yang mau memberikan pendapat. Apa sih kira-kira yang ada di pikiran teman-teman saat melihat potensi income di bisnis HDI ini? Ada yang mau ngasih pendapatnya, boleh? Coba ya, di sini siapa ya? Boleh nih Kak Nita untuk memberikan pendapatnya. Waktu upline-nya Kak Nita memberikan informasi tentang potensi income di bisnis HDI, kira-kira di pikirannya Mbak Nita itu apa sih Mbak? Kok sampai mau join gitu? Awal melihat sih lihat itunya dulu ya, apa produknya dulu, terus mengenalkan sama teman-teman sambil ngobrol-ngobrol, dan dia tertarik baru kita bawa. Seperti itu sih waktu kemarin saya memperkenalkan HDI. Dan saya jadi dari produknya dulu ya Mbak Nit ya? Ya, produknya dulu. Jadi kita kenalkan dulu produknya itu. Jadi buat apa aja sih? Terus kan banyak madu, memang benar banyak madu. Dan kan masing-masing madu itu beda-beda ya, yang pernah saya lihat juga. Madu hitam ada ininya, kita cobain juga. Pernah sih nyoba madu yang temennya ibunya Dova itu pernah jual di botolan begitu, beda banget rasanya sama yang ini gitu. Begitu tahu ada clover honey itu mah kayak apa sih clover honey, dari situlah yang saya lihat dari browser itu terbuat dari apa sih clover honey itu, dari mana sih, seperti itu sih. Jadi membedakan madu yang biasa sama madu yang HDI ini. Oke, berarti kalau dari Mbak Nita itu dia dari produknya. Thank you ya Mbak Nit. Teman-teman kira-kira ada nggak yang teman-teman itu saat menjalankan bisnis HDI-nya, teman-teman ngelihatnya itu dari potensi income di bisnis HDI, ada nggak kira-kira nih? Kalau ada boleh dong, yuk. Ada Mbak. Siapa nih? Siapa ya ini yang? Saya Mbak. Oke, Bu Rere. Boleh Bu, kira-kira apa sih Bu yang ada di pikiran Ibu waktu itu melihat potensi income di bisnis HDI? Oh, pertama lihat, wah dapat duit banyak nih gitu. Karena kan waktu itu saya join karena memang butuh duit ya Mbak Dew. Jadi pas dibilang potensinya besar, ya aku join gitu. Gimana caranya biar dapat income-nya besar gitu. Oke. Terus diajak training lah. Jadi gimana nih ya caranya biar bisa dapat income yang seperti diceritain itu gitu ya? Awalnya sih kayak mungkin nggak sih duitnya segitu beneran gitu. Oke, mungkin nggak sih, beneran nggak sih gitu ya? Oke, terus ada nggak teman-teman yang lain nih? Atau pertanyaan yang kedua nih, di bagian bawahnya, apa yang ada di pikiran teman-teman saat melihat ternyata ada orang-orang terbukti yang sukses menaiki jenjang karirnya HDI dan mendapatkan income jutaan, belasan jutaan, sampai ratusan juta di HDI. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Pengen Mbak Dewi. Pengen ya? Pengen langsung resign. Jangan dong Bu. Jangan langsung resign juga ya. Kalau teman-teman yang lain apa nih yang ada di pikirannya nih? Kalau lebih banyak penghasilannya kenapa nggak harus resign? Yes. Ya juga ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira pendapatnya teman-teman nih? Ya, jadi kita itu ya sebetulnya secara spontan saat kita itu diceritakan, entah itu oleh upline kita atau kita diingatkan oleh crossline-nya kita ya, anggap kita udah jadi membernya HD gitu ya. Terus kemudian kita diceritakan nih, diinformasikan tentang potensi income di bisnis HDI, lalu kemudian juga upline-upline-nya kita memperlihatkan juga nih bukti-bukti siapa saja yang sudah sukses menaiki jenjang karir di HDI, siapa saja yang sudah mendapatkan income jutaan, belasan juta, ratusan juta. Seringkali spontanitasnya kita itu kayak yang gede, kapan ya aku bisa dapat income segitu, kayaknya income segitu itu yang aku butuhin deh. Bener ya teman-teman ya. Nah, apa yang teman-teman rasakan waktu itu sebetulnya sama saat teman-teman melihat aneka bisnis di luar sana yang konvensional tentunya, entah itu bisnis makanan, bisnis fashion, apalagi sekarang sosmed ya, banyak banget yang beredar. Dikit-dikit kalau teman-teman lihat TikTok
yang tag-nya itu tentang bisnis, biasanya tuh ada video tuh, nanti dikit-dikit yang jualan skincare, wah ada tuh videonya itu orderannya meluber. Kemudian kita akan berpikir, wih keren banget ya, gimana ya bisa dapetin orderan sebanyak itu, bener nggak teman-teman? Atau ada nih video juga yang seliweran, ada yang sampai memamerkan, ini loh income-nya saya di bisnis, saya jualan produk A misalkan. Langsung teman-teman, wih keren juga ya cuannya ya, boleh nih, gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi pernah nggak teman-teman berpikir, terutama kalau kita menjalankan bisnis MLM-nya HDI, pernah nggak kira-kira teman-teman berpikir, mereka-mereka yang berhasil menaiki jenjang karir di HDI dan juga mendapatkan income jutaan, puluhan, belasan, sampai ratusan juta itu, pernah nggak terpikir mereka itu apa sih yang mereka lakukan? Terus waktu di awal ngejalanin, mereka itu ngerjain apa dulu ya? Pernah nggak kebayang kayak gitu teman-teman? Pernah. Pernah ya? Pernah. Oke. Nah, kira-kira boleh nggak saya pengen tahu, saat teman-teman nih udah mendengar potensi income di bisnis HDI, sudah diperlihatkan juga nih buktinya nih orang-orang nih yang sudah sukses berhasil. Terus kemudian teman-teman ada rasa kira-kira apa yang dikerjain duluan nih saat menjalankan bisnis HDI? Ada yang mau jawab? Tuh, kok bingung semua? Cari Ikut kaki di training, bawah Mbak. dulu. Kenapa? Ayo siapa nih yang mau info, yang mau ngasih jawaban? Siapa nih? Ikut training. Ikut training. Yang kedua, ayo siapa Jualan. lagi? Jualan. Terus siapa lagi yang mau ngasih Cari info kaki lagi di bawah nih? kita. Kenapa? Cari Tulis teman nama untuk yang kenalan. Pak Fuad cari kenalan. Tulis kenalan kita. Oh, tulis Tulis. kenalan kita. Terus yang berikutnya apa lagi nih? Udah ya, cuma 4 ini doang ya. Ada yang nyari tulis kenalannya kita, ada yang jualan, ada yang langsung ikut training. Terus tadi ada yang apa lagi nih? Nah, teman-teman, kita balikin lagi ya ke kitanya ya. Dan juga kita balikin juga ke bisnis pada umumnya. Kalau teman-teman saat memiliki bisnis HDI dan sudah menjadi member HDI, kalau saya waktu dulu saya menjadi member HDI, yang saya lakukan pertama kalinya waktu saya mau ngejalanin bisnis HDI itu adalah saya jualan dulu teman-teman. Teman-teman percaya nggak percaya, aktivitas jualan itu adalah aktivitas pertama yang memang harus kita lakukan. Entah itu kita bisnisnya mau bisnis makanan, mau bisnisnya itu berupa jasa, mau itu bisnisnya tentang apapun, itu pasti jualan dulu. Entah itu jualan produk, entah itu jualan jasa kita. Nah, pada saat kita jualan, ada yang langsung direct, ada. Saya punya produk ini nih, coba deh cicipin, buat kamu saya kasih diskon segini. Ada juga dengan cara lebih soft. Misal, kita kalau pakai media sosial, kita pakai semacam video gitu kan, yang kita memperlihatkan kehidupan kita sehari-hari, lalu kemudian kita menggunakan produk yang mau kita jual. Misal, seperti itu. Tapi di awal yang dijalanin, itu mereka itu pasti melakukan jualan dulu. Ya. Jadi kalau misalkan, langsung training, langsung tulis kenalan gitu. Biasanya spontanitasnya itu udah langsung jualan sih. Jadi kalau misalkan ada produk bagus gitu, kita langsung ingat, pengen deh ngenalin produk ini ke ini deh. Kayaknya orang ini cocok nih sama ini. Nah, makanya kenapa kita waktu pas di awal-awal itu ngejalanin bisnis MLM HD itu enak tuh. Ini kayaknya cocok nih buat ini kayaknya cocok buat ini. Kita nggak mikir kalau ini itu orang sakit apa, dikasihnya apa, itu kita nggak mikir. Pokoknya ini cocok buat dia deh, ini cocok buat dia deh. Gitu kan pastinya kan. Itu juga kok yang di awal, yang awal-awal dijalanin sama mereka-mereka yang juga sukses di bisnis HDI, jualan. Jadi di sini buat teman-teman yang masih berpikir saat menjalani bisnis HDI itu harus training, jualan dulu. Ya, belajar jualan dulu karena cash flow itu penting. Orang kalau menjalankan suatu usaha, kemudian tidak ada cuannya, itu nanti lama-lama itu kegeser teman-teman. Yang tadinya ngelihat, potensinya besar ya, itu nanti bisa kegeser bahwa bisnis ini sulit.
Nah, kalau udah seperti itu kenapa? Karena nggak dapet cuan, gitu. Nah, ini lagi yang mau saya sharing, teman-teman. Ini yang mau saya sharingkan buat teman-teman yang kalau menjalankan bisnis MLM dari nol, atau misalkan ada downline yang saya mau aktif nih, saya harus mulai dari mana dulu? Yang pertama, arahkan mereka untuk jualan produknya, ya. Kemudian yang berikutnya kita arahkan mereka untuk open your mind, buka pikiran kita, buka wawasan kita bahwa bisnis HDI ini adalah suatu bisnis. HDI itu memang kita aktivitas pertama itu awalnya jualan, tapi ingat HDI itu sendiri perusahaan multinasional yang memang sudah memiliki sistem yang sangat lengkap, yang sangat memungkinkan dan sangat bisa mendukung kita untuk membesarkan yang tadinya cuma aktivitinya jualan, semakin besar, semakin besar, semakin besar, bisa disupport dari perusahaan MLM HDI ini. Nah, apa aja sih? Jadi yang kedua ya teman-teman yang harus teman-teman pegang setelah melakukan activity jualan di awal-awal, yang kedua yang harus teman-teman pegang itu adalah buka wawasan bahwa HDI itu adalah suatu bisnis. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, HDI itu kan perusahaan multinasional ya, pasti sudah mempersiapkan segala macam, dari dasar sampai yang paling besarnya. Yang paling dasarnya itu apa sih? Perusahaan juga sudah menyiapkan produk itu pasti. Produk yang berkualitas pasti. Produk yang berkualitas perlu legalitas, mereka udah ngurus. HDI sudah ngurus. Kita nanti sebagai partnernya tidak perlu untuk mengurus legalitas tersebut. Jadi kita cukup memegang informasi dari HDI itu sendiri. Terus kemudian apalagi? HDI juga sudah menyiapkan hal basic yaitu teknologinya. Teknologi dalam merekap omset yang kita hasilkan setiap harinya. Yang kita lakukan jualan itu kan perlu direkap ya teman-teman. Kalau kita ngerekap sendiri itu kan pusing. HDI sudah menyiapkannya. Kemudian juga HDI selain menyiapkan hal yang basic juga menyiapkan SDM-nya. Di mana kalau misalkan namanya kita kalau lagi usaha kan ada aja ya. Entah itu misalkan nih customer yang komplain lah, komplainnya juga macam-macam. Masalahnya kalau kita di awal-awal nih ngejalanin bisnis HDI, kemudian mentalnya kita masih belum kebentuk, kadang-kadang jiper ya teman-teman ya. Tapi HDI sudah menyiapkan SDM di mana teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan customer komplain, kalau teman-teman sudah memegang nomor perusahaan yang bisa menghandle media untuk komplain itu nomornya berapa ya. Kalau teman-teman udah punya linknya seperti itu, teman-teman nggak akan jiper, teman-teman akan tenang. HDI kan juga udah mensupport nih, tinggal saya pakai aja jasa yang sudah disediakan sama HDI. Jadi enak. Coba kalau teman-teman ini buka bisnis sendiri, jualan gitu ya. Jualan apa misalkan barang atau jasa gitu. Kemudian ada yang komplain. Dan yang komplain nggak cuma satu, tapi ada 2, 3, 4, 5. Jiper nggak teman-teman? Bisnis gue gitu kan. Tapi kalau di HDI, teman-teman nggak langsung dari customernya. Jadi teman-teman bisa menginformasikan apa yang diinformasikan dari komplainannya itu langsung masukkan ke perusahaan. Jadi perusahaan itu nanti yang membereskan teman-teman. Enak kan seperti itu kan? Jadi kita nggak kerja sendiri. Terus karena HDI adalah perusahaan multinasional dan memang sudah siap untuk mensupport kita, HDI ini juga sudah menyediakan reward buat para mitranya. Nah ini penting buat kita yang di awal. Karena apa? Gini loh teman-teman, kalau kita di awal ya, punya bisnis sendiri di awal, pasti teman-teman di awal itu muter aja 1-6 bulan itu tentang omset. Nggak akan teman-teman berpikir untuk yang saya mau jalan-jalan, nggak ada. Teman-teman nggak akan berpikir saya mau menambah karyawan, masih belum BEP, alias masih belum balik modal. Atau misalkan teman-teman berpikir mau nambah variasi menu, atau misalkan mau nambah variasi jasa misalkan. Itu nggak kepikiran sama teman-teman. Pasti masih areanya itu adalah saya harus mengenalkan produk saya harus mengenalkan jualan-jualan jasa saya, pasti masih begitu. Tapi di HDI, semua itu bisa teman-teman lakukan secara bersamaan, tanpa harus teman-teman itu kayak capek batin gitu loh.
dan tanpa teman-teman harus mengeluarkan banyak modal lagi untuk pengadaan-pengadaan seperti halnya, oh downline aku butuh reward ini nih. Nah, itu perusahaan udah menyediakan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mengeluarkan modal untuk mensupport downline untuk maju. Tapi berbeda kalau kita menjalankan bisnis pada umumnya, itu kita nggak bisa menjalankan itu semua berbarengan. Kalau berbarengan modalnya harus kuat teman-teman. Dan jangan lupa resiko. Kadang-kadang ya, kan kita gambling ya, kita mau maju dikit, gamblingnya itu, ini kira-kira bakal berhasil apa enggak ya? Gamblingnya kan seperti itu kan. Tapi kalau di bisnis HDI, enggak. Di bisnis HDI teman-teman benar-benar bisa menaikkan tanpa harus kita berpikir banyak hal gitu, atau kita berpikir tentang resiko-resiko kita, sehingga beban mentalnya kita pun juga sangat jauh berkurang. Itulah backup-an dari perusahaan. Untuk itulah kenapa saya bilang ke teman-teman, teman-teman saat menjalankan bisnis HDI di awal, teman-teman jangan jiper. Takut inilah, nanti takut produknya inilah, nanti takut bonus dari perusahaan nggak masuk lah. No, tenang aja. Apalagi kalau teman-teman buka HDI One ya, itu HDI juga sudah menyiapkan yang namanya pemetaan pajak penghasilan. Sangat profesional banget HDI ya. Jadi teman-teman di sini saat memulai menjalankan bisnis HDI dari nol, teman-teman harus memiliki informasi yang sangat banyak dari perusahaan. Informasinya apa aja sih Mbak? Apakah semua informasi? Nggak perlu, yang penting-penting aja. Yang pertama nih, informasi tentang produk perlebahan, produknya HDI itu apa sih? Kita harus tahu tentang produk knowledge-nya. Lalu kemudian bagaimana saya bisa mengakses teknologinya HDI untuk saya bisa melihat omsetnya saya bisa melihat list downline-downline-nya saya bisa melihat semua biodata dari customer-nya saya. Nah, kalau kita kerjain semuanya sendiri, itu kan susah ya, nggak ada waktu ya. Tapi HDI punya, teman-teman harus menyediakan waktu untuk belajar mengakses. Terus kemudian yang berikutnya, teman-teman pada saat jualan produk kan pengennya cepet ya, terus kemudian pengennya kalau ada yang order di luar kota juga pengennya nyampe gitu kan dan aman gitu kan. Belum lagi kalau misalkan teman-teman punya suatu usaha dan itu ada barangnya, teman-teman pasti kan pengen nih menyenangkan customer. Udahlah kita gratisin aja nih, apalagi kalau orderannya 800.000. Nah, kalau teman-teman menjalankan bisnis sendiri di awal mau ngasih diskon, mikir-mikir. Tapi kalau di HDI, teman-teman lepas aja. Tapi catatannya, teman-teman harus belajar mengakses cara order di HDI Store. Tinggal belajar, nggak perlu lagi beli teknologinya, teman-teman. Paham ya maksud saya di sini ya? Jadi teman-teman, salah satunya adalah kita pun juga harus mengenal perusahaan HDI itu punya fasilitas apa aja sih, biar kita itu nggak jiper gitu saat kita menjalankan pengerjaan saluran distribusi di lapangan. Karena kan selalu ada aja ya di lapangan itu ada something gitu kan. Nah, itu kita bisa ke perusahaan langsung ya. Dan produk-produk HDI teman-teman juga udah tahu kan, produk-produknya HDI itu basic-basicnya semua pelebahan di bidang kesehatan dan di bidang kecantikan juga. Nah, ini kita harus memiliki wawasan basic yang seperti saya sebutkan tadi, mulai dari fasilitasnya, penggunaan teknologinya, cara akses untuk order, ada order offline, ada order online. Kemudian kalau misalkan ada komplain atau ada yang ternyata menjual di bawah harga, perusahaan sudah menyediakan wadah tempat untuk kita bisa menginformasikan hal-hal yang kayaknya perlu dilaporin nih gitu kan, langsung masuk ke perusahaan tersebut. Dan juga teman-teman juga, kita kan pengen usaha kita berkembang ya, jadi teman-teman juga harus mempelajari bagaimana HDI ini punya jenjang karir. Bagaimana cara mencapai jenjang karir di HDI. Kalau tadi sudah diinformasikan sama upline, bisa dapat income jutaan, belasan juta, ratusan juta. Teman-teman harus memahami gimana caranya saya bisa mendapatkan income itu. Oh, ternyata dengan harus menaiki jenjang karir step by step seperti ini ya. Nah, itu teman-teman. Open your mindset, buka wawasannya kita bahwa menjalankan bisnis HDI awal-awal memang jualan, tapi kita juga lakukan secara bersamaan dengan mengenal
perusahaan HDI itu dan fasilitas-fasilitasnya. Itu untuk memudahkan kita berkembang, cepat berkembangnya. Ya, ini yang saya lakukan waktu itu saat saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan BIS HDI secara profesional. Karena saat ditolak itu kan nggak enak ya teman-teman ya. Tapi di HDI saat kita melakukan menjalankan BIS HDI secara profesional, itu kita ngerasanya cuma ditolak doang kok. Bebannya cuma di situ. Tapi kalau misalkan, oh ternyata ada yang komplain begini, ada yang komplain begini, saya langsung telepon ke perusahaan, Pak ada yang komplain begini, ada yang komplain begitu, oh baik Bu, saya bantu begini, begini, enak, langsung ada jalan keluarnya. Tapi coba bayangkan, kalau teman-teman punya usaha sendiri, terus ada yang langsung komplain, gimana tuh? Aduh, perasaan jalanin usaha berat banget ya. Pasti ngerasa seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ya, HDI itu adalah perusahaan multinasional. So, pelajari HDI-nya. Ini pesan saya di awal untuk teman-teman yang sedang menjalankan BIS HDI, yang sedang merasa menjalankan BIS HDI dari nol. Oke. Nah, ini saya juga menceritakan ya teman-teman ya. Kalau saya menjalankan bisnis HDI, kalau saya menjalankan bisnis MLM HDI dari nol, itu biasanya kita mengerjakan semuanya sendiri. Memang betul, bisnis MLM itu tidak terlepas dari masalah umum, yaitu downline baru biasanya sangat tergantung dengan upline-nya. Benar nggak? Kalau upline-nya nggak nyolek, nggak jalan. Kalau upline-nya nggak WhatsApp, nggak jalan. Kalau upline-nya nggak nyapa, ngambek. Ya, banyak banget cerita-cerita seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus perlu ingat lagi, ya. Kalau saya menjalankan bisnis HDI mulai dari nol dan punya komitmen untuk bisa mendapatkan potensi income seperti yang diceritakan oleh upline saya, maka teman-teman harus bisa menjalankan atau membangun bisnis HDI ini kita lakukan mandiri, secara mandiri. Samalah teman-teman seperti halnya kita itu buka bisnis sendiri. Saat kita membuka bisnis sendiri, apa iya kita tergantung sama orang tua kita? Kalau orang tua kita nggak ngasih support modal, terus kita nggak buka itu usaha, kan enggak kan? Atau kita misalkan partnership sama teman kita. Terus kalau teman kita nih sudah ngasih modal, oke. Terus kemudian dalam perjanjian teman kita misalkan agak sedikit ngeheng tuh, yang tidak seperti sesuai di perjanjian misalkan. Terus apakah teman-teman langsung tutup gitu? Kan enggak. Teman-teman pasti masih terus jalan kan? Nah, sama juga di bisnis HDI ini. Jadi, pahami bahwa semua orang yang menjalankan bisnis, mau itu MLM HDI, mau itu bukan MLM HDI, pasti semuanya dilakukan sendiri. Ya, jadi pada saat nanti teman-teman nanti ya menjalankan bisnis HDI secara mandiri, upline hanya mengarahkan, kemudian upline menanyakan kendalanya ada di mana apa segala macam. Jangan merasa risih sama upline-nya, jangan merasa ih upline-ku kok cuma nanya gitu-gitu doang. Jangan, ya. Pahami, open your mind bahwa memang ya semua nasib orang yang membuka bisnis di awal itu memang semuanya harus dikerjain sendiri. Biar apa teman-teman? Biar teman-teman tahu tentang bagaimana cara saya, versinya saya untuk menjual produk. Karena saat nanti teman-teman terlalu tergantung sama upline, upline kan punya gaya sendiri saat menjual produk. Upline juga punya gaya sendiri dalam memprospek orang. Upline punya cara sendiri dalam mengopen mind orang. Nah, kalau kita tergantung sama upline semuanya, upline saya nggak bisa jualan. Padahal activity pertama kali untuk menjalankan bisnis HDI ini, biar bisa dapat cuan harus jualan. Tolong dong upline, jualin produk saya. Kan nggak mungkin gitu kan? Atau misalkan nih, upline, saya kan belum bisa presentasi nih. Ayo dong upline, ikut saya ke prospek A, B, C seharian. Pertanyaannya kalau kita ketergantungan untuk kita melakukan itu semua, bayangkan setiap hari, upline-nya dibawa ke sana kemari gitu ya. Kira-kira perkembangan usahanya teman-teman akan cepat atau akan lambat? Pertanyaannya, kalau upline-nya benar-benar full time di HD, aman. Tapi kalau upline Anda ternyata karyawan gimana? Yang masih punya kerjaan utama. Atau upline Anda ternyata punya bisnis lain. Ada bisnis lain gitu. Dan itu masih bisnis utamanya dia.
Yang terjadi apa? Aduh maaf ya, nggak bisa dampingi, masih kerja woi. Bisanya Sabtu Minggu, ternyata Sabtu Minggu kitanya yang ada kegiatan keluarga. Nah, serba repot kan? Jadi harus gimana Mbak? Ya teman-teman harus memahami bahwa memang di awal-awal kita menjalankan suatu usaha mau dimanapun, termasuk di HDI harus dilakukan sendiri, gitu. Jadi di sini ada beberapa poin yang saya tulis ya. Saat kita, kalau saya kemarin tuh memutuskan untuk komit di tahun 2011 menjalankan BIS HDI, saya memang poin-poinnya itu mandiri di bagian yang sudah saya tulis di slide ini. Mandirinya ngapain aja? Mandirinya adalah saya melakukan jualan sendiri. Nggak perlu upline ngingetin, saya pasti jualan. Kenapa? Saya butuh omset, saya butuh closingan, saya butuh duit, saya butuh poin. Karena saya tahu di HD itu poinnya dolen-dolen itu bisa menjadi income saya untuk bulan depan. Barang ataupun jasa, ya udah saya melakukan activity jualan. Melakukan promosi, apakah saya tergantung sama upline? Enggak, saya ngelakuin sendiri. Saya melakukan promosi, saya masuk ke arisan, saya masuk ke pengajian. Kadang saya juga masuk ke kegiatan RT, ya, di suatu klaster perumahan. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Bahkan saya juga pernah menyebar brosur, melakukan promosi, menyebarkan brosur dengan kartu nama, itu di angkot, di bus, menjadi penumpang sih. Biar apa? Biar saya bisa melakukan yang namanya promosi dan juga bisa melakukan kegiatan brand awareness, ya, atau branding diri, dan saya mau lakukan branding produk juga. Jadi saya mandiri teman-teman untuk melakukan itu semua. Jadi teman-teman juga harus siap untuk melakukan itu semua, ya. Jangan sampai tergantung sama upline aja. Kemudian yang kedua, mandirilah untuk activity dalam memilih media promosi. Jangan sampai ya, karena tadi saya bilang ya, setiap upline atau setiap partner kita itu punya cara masing-masing. Kalau saya pribadi, saya akan memilih media promosi dulu itu Facebook, WhatsApp, BB, BlackBerry maksudnya ya. Itu semua saya pakai, teman-teman, buat mempromosikan produk saya, buat activity jualan saya, buat saya melakukan promosi, buat saya melakukan branding diri sebagai konsultannya HDI. Itu semua saya pakai, ya. Tapi ada nih, ternyata dolen saya, dia nggak mau pakai medsos, dia anti Facebook. Nah, lalu gimana? Nah, kalau kita tidak mandiri, pada akhirnya kalau tidak terjadi kecocokan kayak gitu, kemudian itu dijadikan masalah, akhirnya kan nggak jalan, sayang. Jadi kenapa saya bilang mandiri? Karena mandiri di sini itu lebih tepatnya teman-teman bisa lebih banyak berkreasi, mengkreasikan mana ya yang cocok buat saya, promosi yang seperti apa sih yang cocok buat saya, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi pada saat teman-teman sudah memilih media promosinya, teman-teman harus pelajari dan juga harus gunakan secara konsisten, ya. Saya di sini nulisnya sesuaikan dengan kondisi saat ini, karena media promosi semakin ke sini itu zamannya semakin canggih ya. Saking canggihnya kita itu harus satu HP itu kita bisa banyak aplikasi gitu kan. Ya teman-teman, kuncinya menjadi pengusaha itu memang harus fleksibel dan memang harus pintar beradaptasi. Apalagi sekarang media promosinya serba teknologi online. Yang tadinya mungkin alergi sama Facebook, entah itu mungkin karena alasan apalah ya, terserah deh. Atau mungkin alergi sama WhatsApp mungkin, atau alergi dengan media sosial Instagram mungkin. Tapi nyatanya media sosial tersebut sangat bisa loh kalau kita gunakan secara positif dan kita pelajari dengan baik, itu bisa mendongkrak usahanya kita. Ya. Jadi teman-teman harus mau menggunakan media promosi apapun, mau itu offline, kalau offline itu seperti brosur harus mencetak gitu kan, atau online dalam bentuk gambar, kemudian nanti medianya mau disalurin kemana. Kalau offline brosur teman-teman seperti yang dulu saya lakukan, ke bus, ke angkot, kadang ke mall ya, buat nganu brosur, mendistribusikan brosur. Tapi kalau di
online, kita udah punya foto, kontennya atau videonya, kita distribusikan ke setiap media sosial yang kita punya. Ya, teman-teman harus mandiri juga. Jadi jangan sampai ada yang ngomong, Mbak, saya kalau pakai media online saya gaptek. Loh, hei, ayo dibuka lagi wawasannya. Nggak ada kata gaptek dalam pengusaha. Teman-teman boleh ya sedikit saya sharing ya. Saat saya melakukan bisnis makanan, teman-teman, saya itu nginstal Gojek, GoFood, itu sebelum saya buka bisnis makanan, itu untuk diri saya sendiri beli. Ya, tapi sekarang saya pakai media tersebut itu untuk menjual makanan saya, teman-teman. Yang tadinya saya hanya sebagai konsumen, cuma tinggal install, kemudian ya isi biodata gitu kan, keterima, udah saya mau belanja apa gitu langsung klik, udah gitu kan, terus datang gitu makanan. Tapi akan berbeda cerita saat saya punya bisnis makanan. Itu teman-teman, biodatanya itu lebih komplit. Harus ada NPWP, kita harus foto, aduh udah deh pokoknya lebih komplit. Pertanyaannya, apakah saya akan mengatakan gaptek? Padahal saya butuh media GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Mau nggak mau kan harus belajar toh? Bener nggak? Nah, ayo ya kembali lagi, kalau saya mau mulai bisnis MLM HDI dari nol, apa yang saya lakukan? Mandiri. Jangan lagi ada kata gaptek. Buka wawasan, ini bisnis. Oke? Kemudian poin yang berikutnya adalah teman-teman harus kenali kualitas produk atau jasa teman-teman, ya. Produk HDI teman-teman harus kenal dong. Terus jasa HDI itu apa aja? Teman-teman juga harus tahu, ya. Caranya gimana nih biar kita bisa mengenali kualitas produk yang kita jual, khususnya untuk produk-produk HDI. Yang paling top tier itu adalah mencoba produk sendiri. Itu dah yang paling top tier. Kita punya testimoni sendiri, kemudian kita punya pengalaman pribadi, dan ada pengalaman yang baik dan juga pengalaman yang tidak nyaman saat menggunakan produk. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman tersebut, saat nanti akan ada komplain dari customer, kita jadi tahu cara menjawabnya. Gitu. Akan berbeda juga teman-teman kalau misalkan, oh katanya artikel ini madu Clover Honey bagus nih buat pencernaan, gini. Oh Royal Jelly menurut artikelnya HDI di majalah saya baca, bagus juga kok buat mah, gini, misalnya. Tapi karena kita tidak mau mengenali kualitasnya seperti apa, kita tidak konsumsi nih, hanya mengandalkan artikel aja. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi, yang katanya tadinya Royal Jelly bagus nih buat yang mah, betul memang bagus, tapi karena salah takaran, yang terjadi apa? Asam lambungnya naik. Ternyata nggak salah takaran aja Mbak, ternyata salah waktu minumnya, atau ternyata salah saat perutnya lagi kosong. Nah, kalau teman-teman tahu dan kenal dengan produk teman-teman sendiri, pasti teman-teman nggak akan kaget kalau ada customer komplain. Pasti teman-teman akan menanyakan dulu, Bu, minumnya kapan? Takarannya seberapa? Seperti itu, ya. Harus kenali kualitas produk dan jasa, yaitu dengan cara gunakan produk sendiri dong, ya. Lalu kemudian nih, jangan lupa untuk mengenali kualitas produk dan jasa kita, ya kita memang harus meluangkan waktu lebih banyak dengan cara menambah wawasan dari training product knowledge yang diadakan oleh perusahaan. Dan juga kita harus menyediakan waktu yang lebih banyak untuk ngobrol sama konsumen, untuk kita bisa mendapatkan feedback dari mereka terhadap produk-produk HDI yang kita jual ke mereka. Gitu. Jadi jangan cuma hanya customer beli nih AC. Customer si A, B, C beli nih semua AC. Ada customer D beli plus, ada plusnya, plus ada komplainannya, teman-teman langsung jiper. Wah, itu kan Anda ini yang punya produknya loh. Harusnya kan lebih open, ya. Jadi gimana ya caranya biar kita bisa menambah kualitas wawasan kualitas produknya dari kita konsumsi, kemudian kita sering-sering ngobrol sama customer kita dan mintalah feedback dari mereka. Harus berani minta feedback ya. Jadi jangan takut minta feedback, entah itu jelek, positif atau negatif, kita harus terima. Ingat lagi ya, mindset tersebut adalah karena kita pengusaha. Open your mind ya. Buka lagi wawasan Anda. Ini adalah bisnis gitu ya. Jadi jangan takut. Kalian harus punya mental yang
Oke, saya harus hadapi. Oke, saya harus mau enak atau nggak enak, oke, saya harus hadapi lah gitu ya. Poin yang berikutnya adalah teman-teman harus mau melakukan save nomor kontak perusahaan yang khusus disediakan untuk mensupport jalannya suatu bisnis kita. Jadi yang di save itu nomornya itu ya jangan cuma upline doang. Nanti dikit-dikit ada masalah di lapangan, upline. Padahal teman-teman misalkan ya ada yang ngejual produk di marketplace beda nih dengan harga resmi. Teman-teman udah tuh, upline, ini aku menemukan nih di marketplace, bla 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 gitu ya. Ini nih, gara-gara ini nih. Teman-teman curhat begitu boleh. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak kan? Bagaimana caranya biar bisa menyelesaikan masalah? Apa yang teman-teman temukan di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan, teman-teman screenshot, kirim ke nomor yang perusahaan sediakan. Ya, kita harus juga saat kita mau memulai bisnis HDI, kita juga harus siap dengan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan. Dan harus siapnya itu dengan cara bukan menyalahkan, tapi dengan cara kita memiliki kira-kira ini solusinya kemana ya, gitu loh teman-teman. Makanya sangat penting teman-teman jangan cuma nge-save nomornya upline, tapi save juga nomornya enterprise relation dari perusahaan, ya. Juga menyimpan nomornya untuk yang kita temukan di marketplace, ya, oknum-oknum gitu ya. Itu kita laporkan tuh ke mereka ya. Jadi biar apa? Biarkan perusahaan yang bekerja untuk menghabiskan para oknum itu, ya. Jadi kita biar tidak banyak kebuang tenaga dan waktu, betul ya teman-teman ya. Jangan lupa save nomor kontak perusahaan. Pokoknya jangan dikit-dikit tergantung sama upline, oke? Poin yang berikutnya nih, biar teman-teman itu bisa ngejalanin bisnis HDI walaupun mulai dari nol tapi nggak terlalu banyak beban, maka teman-teman harus mandiri di poin berikutnya, yaitu barang atau jasa yang dijual, teman-teman harus tahu ada nggak marketnya. Jadi jangan sampai karena upline kita menceritakan potensi bisnis HDI ini besar, bisa dapat ratusan juta, udah bisa nunjukin mana yang sukses, mana yang sukses gitu ya, menaiki jenjang karirnya HDI. Lalu kemudian teman-teman asal main jual aja gitu. Jangan juga. Tapi teman-teman juga harus mulai belajar. Belajar bagaimana cara kita mengenali marketnya kita. Mungkin di awal-awal kita jualan barbar. Siapapun yang kita kenal, kita kenalin nih produknya kita. Siapapun yang kita tahu, kita jualin nih produknya kita. Ya kan? Tapi dengan cara tersebut itu nggak bertahan lama teman-teman. Nah, kita perlu harus belajar lagi untuk kita mengenali marketnya kita. Terutama produk-produknya kita ini sesuai nggak dengan kebutuhannya mereka. Kalau misalkan ternyata mereka untuk produknya ya positif-positif aja, tapi mereka tidak closing nih. Sudah positif tapi nggak closing. Teman-teman harus belajar cara masuk pintu yang berikutnya lagi pakai apa lagi nih. Nah, itu teman-teman juga harus mandiri juga. Jadi jangan sampai begini ya teman-teman ya. Karena kita kadang-kadang dolen baru itu suka berada di balik nama saya kan masih pemula. Benar nggak? Saya kan masih baru di sini. Jangan jangan menggunakan kondisi tersebut untuk membolehkan saya apa sih bahasanya, membolehkan saya terus kemudian saya nggak, ya udah ini upline aja yang ngerjain gitu loh teman-teman, ngerti nggak sih maksudnya? Upline saya kan yang kayak gini kan baru, jadi upline aja deh yang iniin gitu. Jangan ya, kita harus bisa belajar menajamkan insting kita, marketnya kita ini di mana sih gitu. Kalau 1, 2 bulan, 3 bulan kita menjalankan atau berjualan dengan cara barbar gitu ya, itu berhasil, percaya sama saya, bulan ke-4, 5, 6, cara kayak gitu lagi udah nggak oke. Jadi teman-teman harus mempelajari bagaimana nih cara saya memiliki market. Semakin kita kenal sama marketnya kita, tingkat closing jadi semakin tinggi. Ya, mengenali market itu dari mana aja sih? Yang pertama dari usia. Kemudian juga dari lokasi geografisnya.
dari usia misalkan usianya 30 tahun ke atas. Nah, 30 tahun ke atas biasanya ada kebutuhan apa nih? Lihat juga marketnya. Market saya ada punya hobi apa ya? Atau di usia 30-40 dia interestnya kemana ya? Nah, itu bisa kita cari produk-produknya kita atau jasanya kita. Di HDI kan juga ada jasanya ya teman-teman ya. Itu kasih ke mereka. Nah, dengan kita mengenali market kita lebih spesifik, itu akan meningkatkan tingkat closing jadi lebih tinggi. Dan saya tahu loh perasaan kalau ditolak itu nggak enak. Kadang-kadang kita itu kalau ditolak itu ngerasa kayak yang, wah mungkin dia belum cocok kali. Padahal bisa jadi karena kita tidak mengenal marketnya kita. Jadi kita menawarkan sesuatu hal yang tidak dibutuhkan oleh marketnya kita. Bisa jadi loh, ya kan? Nah, jadi teman-teman ya harus mau secara mandiri untuk mengenal lebih dalam kepada market. Harus mencari juga. Kalau punya downline, punya customer, nah gali itu teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman mengenali marketnya teman-teman. Karena yang namanya downline ataupun rekan kerja, mereka pun juga bisa memberikan referensi gitu loh. Nah, kalau teman-teman tidak mengenali downline-nya atau tidak mengenali rekan kerjanya, maka teman-teman akan susah nih mendapatkan referensi dari mereka. Ya, karena dari referensi itu biasanya tingkat closing-nya jadi lebih tinggi. Nah, poin berikutnya yang harus kita mandiri itu adalah kita harus mengumpulkan database marketnya kita. Entah itu database-nya market yang prospek, ya. Kalau di HDI itu kan diajarkan untuk kita membuat daftar nama, betul ya? Tulis teman-teman di situ, itu database kita. Ya, database prospeknya kita itu bisa menjadi calon downline, calon konsumen, bahkan calon mitra atau calon partner. Jadi harus mau ngumpulin. Teman-teman di sini udah tahu HDI One ya. Nah, di HDI One itu semua data-data membernya kita itu kan ada semua ya di sana ya. Siapa di sini teman-teman yang masih diingetin sama upline-nya untuk melist database tersebut? Siapa nih yang masih diingetin? Oke, saya rasa teman-teman udah mandiri semua ya untuk bisa memiliki kemampuan mengumpulkan database marketnya teman-teman. Termasuk juga database konsumen, ya. Di mana database konsumen ini kalau misalkan ada yang baru beli sekali, teman-teman catat tuh. Oh, ini baru beli sekali. Oh, ini bakalan habis nih pembeliannya ini. Nah, kalau udah mau habis, telepon lagi follow up. Kira-kira bulan depan mau saya kirim di tanggal berapa, Pak, Bu? Ya, atau teman-teman juga memiliki konsumen yang sudah repeat order berkali-kali nih. Nah, ini peluang teman-teman untuk bisa dijadikan mitra, ya. Nah, teman-teman juga harus mandiri dalam mencari informasi jenjang karir dan potensi income di HDI. Jadi jangan sampai ada kalimat seperti ini. Saya mah terserah upline saya aja, Mbak. Loh, ayo loh. Ini kita bicara tentang bagaimana cara kita menjalankan bisnis HDI dari nol. Ya, jadi kalau kita bicara tentang bisnis, mulai itu dari nol, mau itu dari minus, teman-teman harus aware dengan informasi jenjang karir yang sudah disediakan HDI dan potensi income-nya. Itu wajib, ya, dan itu harus mandiri teman-teman lakukan. Nah, teman-teman, kondisi awal yang seperti ini, kemandirian yang seperti ini, yang nanti akan teman-teman lalui dari 1, 2, 3 bulan ke depan. Nah, kalau teman-teman cepat beradaptasinya, kemudian cepat juga untuk teman-teman melakukan action demi action, biasanya teman-teman itu akan lebih cenderungnya ya, itu bisa teman-teman tuh akan lebih cepat bertumbuh. Seperti itu. Nah, teman-teman, dari slide ini kira-kira ada nggak yang mau teman-teman mau share? Kira-kira waktu teman-teman awal-awal menjalankan bisnis HDI dari nol, Mbak, dari poin-poin ini ada beberapa sih yang nggak saya lakukan secara mandiri, masih tergantung banget nih sama upline. Boleh tuh, yuk, boleh cerita, yuk. Kira-kira siapa nih yang mau share nih? Ya, teman-teman di sini ada Pak Wahyudi mungkin mau share.
Oke, nggak ada yang mau share ya di sini ya. Ya teman-teman, di sini teman-teman masih ada semua kan? Ya, oke ya. Oke teman-teman, ini saya mau share ke poin selanjutnya ya. Jadi saat kita menjalankan Bisa DI dari nol kan activity yang kita lakukan pertama kali kan memang jualan ya. Ini salah satu contoh yang bisa saya rekap jualan-jualannya saya waktu zaman dulu ya, zaman bahela gitu kan, mulai dari WhatsApp. Yang dari BB itu saya nggak nemuin dokumentasinya. Nah ini teman-teman WhatsApp pun saya pakai buat jualan, buat promosi, buat branding juga gitu ya. Ya kurang lebih seperti ini kalimat-kalimatnya ya. Ada transaksi, kemudian juga ada yang karena brandingnya udah kebentuk, ada yang sampai mau untuk jadi member gitu kan. Saya rasa teman-teman di sini juga pasti sudah mengalami ini. Kemudian ada lagi nih yang saya lakukan juga, di mana saya melakukan jualan, promosi, branding juga itu di Instagram sama di TikTok. Nah, saat saya menggunakan media sosial untuk melakukan penjualan, melakukan promosi, melakukan branding, saya pun juga belajar teman-teman. Belajar tentang bagaimana sih kita bikin konten, kalau bikin konten fotonya itu harus menariknya harus seperti apa. Kalau misalkan kita bikin kontennya dalam bentuk video, itu kita harus menggunakan aplikasi apa misalkan, yang mendukung untuk kita bisa bikin konten. Nah, di sini saya biasanya menggunakan aplikasi 3 aja nih yang seperti ini. Ada yang InShoot, terus kemudian CapCut, kemudian ada Foodie juga untuk filternya. Nah, jadi di sini buat teman-teman gunakan, saya sarankan ya, gunakan media sosial juga sih, karena ini bisa mempercepat teman-teman untuk melakukan promosi dan juga bisa cepat melakukan branding seperti itu. Saya pun juga menggunakan YouTube juga nih untuk melakukan penjualan, promosi, sama branding diri ya di YouTube. Apa aja itu saya masukin aja tuh ke YouTube. Tapi ada beberapa yang memang saya bikin konsepnya, teman-teman. Karena saya nggak cuma hanya sekedar masukin aja tuh video ke YouTube, tapi ada konsepnya juga. Ya, nanti teman-teman kalau misalkan mau lihat, boleh di YouTube saya, barangkali nanti teman-teman bisa mendapatkan ide atau inspirasi. Nah, kalau media sosial, ya teman-teman udah tahu ya harus melakukan seperti apa. Nah, ini saya melakukan jualan, aktivitas promosi juga, sama branding offline. Ya, ini saya lakukan. Kadang saya sendiri, bareng tim. Ya, ini kalau yang di lapangan ini bareng sama tim. Nah, ini harus lakukan nih teman-teman. Memang waktu pas kemarin ya masa-masa pandemi ini nggak bisa saya lakukan ya, betul memang. Jadi yang saya lakukan itu menggunakan media sosial itu paling gencar. Nah ini kalau saya lagi sendiri ya, nah ini saya kerja nih di Stokis, saya melakukan branding, jualan, promosi di LC, saya gunakan fasilitas produk tester di LC untuk saya bisa melakukan yang namanya trial tester ke konsumennya saya, gitu ya. Terus kemudian melakukan presentasi one by one, terus kemudian ini saya juga melakukan presentasi di rumah sakit, ya. Jadi sampai seperti itu teman-teman. Ya seperti halnya teman-teman juga lah kalau punya usaha sendiri gitu ya, apapun, mau ada bazar, samperin, mau ada acara ini, samperin, ya. Demi apa teman-teman? Demi produknya kita dikenal sama banyak orang. Nah, ini kegiatan saya dalam meningkatkan pengetahuan produk dan mengikuti update kualitas produk dari perusahaan. Ya, betul, teman-teman memang harus menyediakan waktu. Karena di HDI itu sendiri, saat kita menjalankan bisnisnya, dan kita harus mengenal dengan produknya, teman-teman tidak perlu mengeluarkan kocek banyak sebenarnya. Cukup datang, sediakan waktu, kemudian jangan lupa mencatat, karena itu sangat penting, karena di lapangan yang saya alami, ya saat saya menjalankan bisnis secara profesional, feedback-nya itu kadang-kadang bikin saya kaget. Nah, kalau saya tidak siap akan feedback dari customer saya, waduh, saya jadi nggak profesional lagi dong ceritanya. Ya, jadi HDI pun juga sudah menyiapkan berbagai macam acara untuk wadah teman-teman agar bisa menjadi konsultan HDI yang lebih profesional. Harus mau ya teman-teman menyediakan waktu. Nah, teman-teman, ini adalah cara saya dalam pengumpulan database, ya. Salah satunya yaitu dengan cara mengadakan suatu acara di mana saya mengundang
customer saya. Nah, untuk acara Biskin ini yang saya undang itu memang sesuai dengan target marketnya gitu ya, sesuai orang yang tertarik dengan kecantikan, dengan bisnis kecantikan, dengan kulit yang sehat. Nah, ini saya undang. Kemudian ada juga mungkin yang tertarik dengan bisnis kecantikannya, ini pun juga saya undang. Ya, jadi pengumpulan database itu nggak cuma hanya kita lakukan hanya mencatat, tapi kita juga harus menyediakan waktu dan juga mengadakan acara untuk eventnya mereka. Ya, biasanya disebutnya dengan activity customer gathering. Oke. Nah, ini cara kita merawat konsumennya kita. Nah, untuk melakukan acara ini teman-teman jangan sendiri ya. Jadi teman-teman biasanya sih perusahaan itu akan support. Begitu juga kantor cabang atau CSD dari HDI di semua kota itu biasanya mensupport. Termasuk upline. Nah, pokoknya jangan menjalankan sendiri. Kalau bisa harus gabungan sama upline. Ya. Nah, teman-teman, di awal-awal 1-3 bulan ke depan saat teman-teman menjalankan bisnis HDI mulai dari nol dan sudah melakukan poin-poin yang harus dilakukan secara mandiri tadi, itu kalau teman-teman cepat beradaptasinya, maka bisnis HDI teman-teman akan mulai berkembang, ya. Akan mulai banyak customer yang mulai banyak nanya-nanya, ya. Kemudian biasanya nih akan ada suatu titik teman-teman akan kewalahan. Nah, kalau sudah kewalahan dengan banyaknya customer yang nanya ini, yang nanya itu, kan nggak mungkin ya kita jawab semuanya sendiri ya, bakal pegel juga nih jempol gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar customer saya tetap mendapatkan pelayanan terbaik seperti halnya saya dulu di awal-awal tuh. Nah, disinilah nanti teman-teman akan ada kebutuhan lagi. Untuk apa? Untuk bisa mewadahi teman-temannya, mewadahi diri kita sendiri dan juga untuk mewadahi customer kita, mitra kerja kita. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kalau kondisi bisnis HDI kita mulai berkembang, itu biasanya kita ada kebutuhan baru terhadap upline. Yang tadinya upline hanya bisa seperti mendampingi ya, sebagai pendamping gitu. Nah, sekarang teman-teman akan ada kebutuhan baru kalau bisnis teman-teman sudah mulai berkembang, yaitu menjadikan upline sebagai mentor, di mana sebagai tempat bertukar pikiran, mencari ide, mencari pemecahan masalah-masalah yang semata-mata agar bisnis teman-teman semakin berkembang dengan baik. Ya. Terus juga teman-teman pasti memiliki kebutuhan baru terhadap pembentukan tim inti di jaringan teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman menjalankannya sendiri, pasti kan nggak mungkin, kewalahan. Maka teman-teman pasti akan ada kebutuhan, saya harus punya downline yang bisa saya jadikan rekan kerja inti saya. Buat apa? Agar semakin bisnis ini bisa semakin berkembang dan semakin terhandle dengan baik. Semakin saya memiliki banyak tim inti, maka akan semakin banyak tugas-tugas atau to-do list yang bisa didelegasikan. Dan itu bisa dilakukan secara bergulir. Nah, kemudian teman-teman nanti akan ada juga kebutuhan baru terhadap skill leadership. Kenapa skill leadership? Karena teman-teman nanti kan sudah mulai punya tim inti. Nah, tim inti biasanya memiliki kreativitas yang berbeda, punya ide-ide yang berbeda. Nah, bagaimana nih cara kita bisa mewujudkan suatu ide tersebut dalam satu momentum atau dalam satu program. Nah, ini kan nggak mudah. Maka teman-teman di sini memang perlu yang namanya kebutuhan peningkatan skill leadership. People skill, kemudian juga effective communication, ini gimana nih biar teman-teman juga bisa memiliki suatu tim yang solid tapi satu tujuan, ya, bukan yang hanya tim solid yang hanya kumpul-kumpul doang gitu, no, tapi benar-benar satu visi misi dan satu frekuensi gitu. Nah, jadi kebutuhan baru untuk menumbuhkan bisnis HDI itu tidak perlu menambah modal uang teman-teman, seperti halnya bisnis konvensional, tapi cukup mengeluarkan modal waktu saja dan tidak perlu takut dengan risiko rugi kehilangan modal. Nah, inilah sebetulnya kelebihan dari kita menjalankan bisnis HDI, sangat berbeda. Untuk itu sangat berbeda dengan bisnis konvensional lainnya ya. Untuk itu teman-teman semestinya teman-teman kalau sudah membuka wawasan teman-teman bahwa bisnis HDI ini adalah suatu bisnis, itu akan lebih mudah teman-teman bisa menjalankan bisnis ini, tidak gampang baper terhadap penolakan, tidak akan gampang down terhadap downline-downline yang mungkin
masih belum mau training atau mungkin masih belum mau diajak jalan menjadi mitra, teman-teman nggak akan down. Kenapa? Karena dengan konsep kemandirian teman-teman yang harus dilakukan saat teman-teman menjalankan BIS HDI dari nol dan sudah terbiasa dengan melakukan activity secara mandiri yang tadi saya sebutin itu akan membuat kesehatan mental teman-teman akan lebih terjaga. Kalau sudah terjaga seperti itu, maka pertumbuhan bisnisnya teman-teman itu akan lebih cepat. Nah, menurut saya, secara kesimpulan nih, kalau masih ada yang bingung, gimana ya cara saya menjalankan BIS HDI mulai dari nol ini? Ya udah, jualan aja dulu. Selanjutnya, lakukan step-step yang harus dilakukan secara mandiri seperti yang tadi saya informasikan. Nah, buat teman-teman di sini, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan nih teman-teman? Atau ada yang mau sharing? Boleh. Biar nanti teman-teman di luar sana, mungkin ternyata ada yang punya senasib yang sama gitu. Boleh nih teman-teman, ada nggak kira-kira yang mau berbagi atau yang mau sharing? Pak Fuad mungkin mau sharing, Pak? Atau Bu Sunarsi? Oh, di sini ada Mbak Mia juga ya. Halo Mbak Mia. Ya Mbak Dewi. Ya, Mbak Mia. Mbak Mia dari rekan kerjanya siapa, Mbak? Ya, halo. Putus-putus ya? Oke, buat teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo Mbak Dewi, saya Bu Sunarsi Mbak. Oh iya Ibu, boleh mungkin ada yang mau Ibu sharingkan nih. Kira-kira waktu awal-awal jalani bisnis HDI apa nih yang Ibu lakukan nih? Ya, saya mau sharing ya, dan mungkin ini bisa buat pelajaran yang lain. Kalau bisa sih jangan seperti saya. Apa Ibu? Jadi memang Mbak, awal-awal memang benar ya jualan. Jadi saya itu jualan terus. Jadi yang didapat itu rekan kerja konsumen. Nah, untuk mencari rekan kerja yang aktif atau rekan kerja yang benar-benar mau ikut jalanin bisnisnya itu, memang saya mengalami kesulitan. Karena memang, ya jadi memang sih masih bingung juga kan, memang harus jualan juga harus sharing tentang bisnisnya gitu ya Mbak ya. Nah sekarang ini saya tuh maksudnya mau berubah, coba dah saya mau sharingnya tentang bisnis gitu. Nah dengan saya fokusnya mau sharing tentang bisnis, akhirnya jualannya berkurang. Nah tipsnya gimana nih Mbak Dewi biar dua-duanya jalan gitu? Ya, yang sudah dilakukan sama Ibu udah benar. Jualan dulu di awal. Cuannya dapat kan Bu Sunarsi kan? Ya, alhamdulillah Mbak Dewi. Ya, cash flow-nya Ibu positif. Itu bagus. Nah, pada saat mulai berkembang, seperti yang tadi saya informasiin juga ya, ini ada poin-poin yang saya tunjukin lagi nih ke layar. Penting banget loh, kita itu tahu marketnya kita. Saat kita jualan, itu kan positif, feedback-nya bagus semua ya. Kita dapat profit, enak gitu ya. Tapi ternyata kita lupa kalau kita itu belum menyediakan waktu untuk mengenali marketnya kita yang lebih spesifik. Ini kendalanya Ibu Sunarsi di sini. Akhirnya kenapa yang banyak beli, padahal Ibu sendiri itu, wah udah mulai banyak nih yang tertarik sama produk aku, udah mulai banyak yang jadi konsumen aku gitu ya. Tapi kan Bu Sunarsi semakin berkembang, semakin banyak kan kalau ngerjain sendiri capek kan. Yang satu Bu Sunarsi lupa itu adalah Bu Sunarsi lupa untuk mengerucutkan marketnya Ibu. Ibu menyamaratakan semua nih, semuanya konsumen. Nah Ibu lupa nih untuk bisa memberikan waktu kepada diri Ibu sendiri untuk mendapatkan feedback ke mereka-mereka yang sudah order. Nah, kalau Bu Sunarsi bisa meluangkan waktu, ini solusinya ya Bu. Ya, Mbak Dewi. Kalau Bu Sunarsi bisa meluangkan waktu kepada diri sendiri
untuk mengerucutkan market yang Ibu punya, entah itu konsumen, entah itu yang konsumen baru order sekali, atau yang udah repeat berkali-kali. Ini poin-poin yang tadi saya informasikan adalah mengumpulkan database, Bu. Sama yang kita harus tahu marketnya kita. 2 poin itu yang Bu Sunarsih lupa untuk pembagian waktunya. Sehingga saat Bu Sunarsih menyamaratakan konsumennya Ibu ini semua dengan memberikan informasi tentang bisnis, ini nggak nyampe, Bu. Karena nggak sesuai target. Iya. Yang terjadi apa? Yang tadinya konsumen nyaman sama Ibu, karena memang konsumen ini nggak ada kebutuhan dengan informasi bisnis, mulai nggak nyaman sama Ibu. Mungkin ada yang sedikit mengurangi orderan, bisa. Ya, ya benar ada. Ada ya. Ya. Nah, karena ya itu tadi kita menyamaratakan, sehingga kita nggak menembaknya itu, oh ini pasti mungkin mau, ini pasti mungkin mau. Akhirnya itu di pikirannya kita sendiri, ini pasti si A pasti mau, pasti si B ini juga pasti mau. Karena dan juga nih ya, karena mungkin ngerasa kita deket nih sama customer kita, akhirnya kita mau ngasih informasi yang tidak sesuai sama dia, kita ngerasa gak apa-apa lah, dicoba dulu. Padahal better jangan begitu. Better kita itu harus mengenali customer kita. Kalau enggak nanti seperti itu, Bu. Akhirnya yang tadinya marketnya kita ini aman nih untuk order produk aja, ditambahin sama informasi itu kurang nyaman. Nah, ini akhirnya mengganggu orderan. Iya. Tapi nanti akan berbeda, Bu, kalau kita mau meluangkan waktu, mendapatkan feedback dari customer-nya kita, untuk kita bisa mendapatkan informasi apakah orang ini mau nggak kalau ngedengerin informasi tentang potensi bisnis HDI-nya. Kumpulkan database, Bu. Harus mau menyediakan waktu. Dan harus mau menyediakan waktu untuk diri sendiri mendapatkan informasi feedback dari customer. Itu doang kok, Bu. Iya, Mbak Dewi. Masih Saya harus rasa belajar. Iya, iya. Makanya dan hal yang seperti ini, Bu, lakukan secara mandiri, maka Ibu saya yakin instingnya akan terbentuk. Mana orang yang bisa kita ajak untuk say atau sis misalkan ya. Kamu kan udah lama pakai produk HDI. Oke kan produknya ya? Ya oke sih. Kalau tak ajak kamu jadi distributornya HDI gimana? Potensi income-nya soalnya oke nih. Ibu akan enak. Tapi kalau Ibu tidak mau menyediakan waktu untuk ngumpulin database-nya dulu, kemudian mengerucutkan secara spesifik marketnya Ibu, nah ini yang dikhawatirkan, Bu. Ibu jadinya nembak, menyamaratakan semua orang-orang, padahal nggak semuanya pengen tahu nih tentang informasi bisnis HDI. Iya, Mbak Dewi, benar ya. Ya, caranya seperti tadi tuh ya, Mbak ya. Di screening, Bu. Di screening dulu. Ya, oke Mbak Dewi. Nah, caranya gampang teman-teman. Kalau kita udah deket dengan customer-nya kita, ya, kita gampang kok. Apakah dia mau menyediakan waktu untuk mendengarkan informasi bisnis HDI secara lebih secara lebih intens, itu dengan cara gampang. Ini kalau deket ya sama customer ya, ngomong aja gini, Mbak, kemarin-kemarin kamu ordernya itu kan banyak banget ya. Pakai produknya itu untuk sendiri apa juga dijualin? Oh enggak kok, pakai produk sendiri. Oh pakai produk sendiri. Yo. Bisa Ibu pancing sedikit gini, Mbak kalau mau cashback lagi mau enggak ya? Jadi selain dapat diskon 25%, Mbak juga bisa dapat cashback. Oh bisa tah? Bisa. Nah, dari situ Bu, Ibu bisa mulai masuk. Kalau responnya orangnya seperti itu. Tapi kalau misal ada customer-nya Ibu yang sampai ngomong, Bu, ini juga bisa loh dapat cashback. Udahlah Mbak, nggak apa-apa wes, nggak usah, buat Mbak aja. Iya, ada yang seperti itu, tapi akhirnya mau Mbak Dewi. Tapi akhirnya mau. Bangun kedekatan yang tadi skill effective communication-nya Bu Sunarsih. Jadi Bu, semuanya itu memang perlu kita coba ya. Nah, kalau sampai penjualannya kita menurun, itu bisa jadi Bu, nanti Ibu cek ke upline ya,
Karena kalau saya kan ngelihatnya kan di permukaan, nggak terlalu mendalam, Bu. Iya. Kalau misalkan cara yang tadi sudah Ibu lakukan, oh ternyata ada yang berhasil, Mbak. Ibu tinggal lihat persentase berhasilnya itu apakah semuanya bisa di treatment seperti itu, kemudian oh ada juga yang jalanin, atau ternyata lebih banyak yang nolak. Nah, kalau lebih banyak yang nolak di treatment seperti yang Ibu lakukan, better jangan, Bu. Itu satu. Kemudian yang kedua, konsultasi sama upline. Kira-kira konsultasi sama upline-nya ini, tanya ke upline-nya, ini kenapa customer ini cenderung menurun? Ceritain gimana kondisinya. Kemudian yang kedua, Ibu bisa ceritain juga, kalau saya buka market yang baru, apakah dari referensinya dia atau saya benar-benar buka dari yang lain. Nah, ini bisa konsultasikan sama upline, Bu, karena dalam-dalamnya jaringannya Bu Sunarsi saya nggak tahu soalnya. Ya, Mbak Dewi. Ya. Ya, terima kasih. Makasih juga loh Bu Sunarsi udah mau sharing. Teman-teman yang lainnya mungkin ada lagi yang mau sharing? Bu Dewi, Ya, saya dong. boleh. Ini Pak Fuad ya? Iya, Pak. Ya, Silakan, Pak. buat kalau misalkan yang ada beberapa sih konsumen yang udah di treatment kayak yang model Bu Sunarsi tadi kan diajak, ini ada cashback-nya loh kalau misalkan belanja segini gitu. Nah, kadang ada yang beberapa yang sudah misalkan contoh yang udah 450 DP, terus ada yang 500. Nah, ini kan untuk sedikit lagi untuk nge-push-nya mereka itu ada kiat-kiatnya nggak? Misalkan apa yang kalau misalkan kita tambahin kan itu mah ya shortcut ya gitu. Kalau misalkan ada tips khusus ya untuk yang model-model kayak gitu yang dikit lagi terus jadi greget, tapi sayang kan kalau misalnya nggak dikejar gitu. Tanya aja Pak ke downline-nya, Pak. Bro, lu belanja segini banyak buat siapa, bro? Tanya dulu, Pak, buat siapanya. Terus yang kedua, kalau memang itu buat dirinya dia sendiri, bro, ini buat lu sendiri beneran segini? Atau lu memang lagi ada treatment nih sama produk-produk HDI ini, bro? Kalau memang lu ada treatment, entah itu buat saudara lu, atau memang untuk keluarga lu, gue cuma mau ngasih info, selain lu bisa dapat diskon 25%, lu dapat harga member itu, kalau lu memang treatmentnya ini perlu produk HD agak lama, better, lu kalau order jangan nanggung, karena ada cashback-nya, bro. Kan lumayan cashback-nya 200, berapa Pak? 225 atau ya berapalah dia, misalkan 600 poin 225 ya. Kan lumayan. 25%, Mbak. Berapa? 450 ribuan kalau 600 poin. Iya, mohon maaf. 25%. Iya, Ya, 450.000 ya, 600 poin ya. Iya. Bro, lumayan lu bisa saving 450.000. Tapi ini kalau lu lagi treatment ya, soalnya kalau lagi treatment kan pasti menggunakan produk HD-nya kan terus gitu kan. Informasikan Pak seperti itu Pak. Gue saranin sih bro, ini sayang banget padahal cuma 100 poin misalkan. 100 poin itu berapa sih? Kurang lebih sekitar 150 apa 170.000 kan? Nah, lu dapat cashback 450.000, bro. Itu kalau kita tahu marketnya kita. Makanya kenapa kita harus mau meluangkan waktu untuk mendengar feedback dari customernya kita. Jangan hanya kita ngelihat angka di HDI One. Saya kalau ngelihat angka di HDI One, Pak, gemes banyak banget yang saya gemesin, Pak. Jadi apa yang saya lakukan untuk diri saya mencoba untuk mencari tahu. Kemarin persis saya diingetin sama upline saya, Pak Sugi. Ada downline saya seorang dokter, kurang 50 poin untuk 600. Nah, saya tanya, Pak Sugi nanya, yang ini 550 poin loh, mungkin dia lupa. Oh iya, biasanya dia memang 600. Sebentar Pak, follow up.
saya tahu dan saya kenal sama si downline saya ini. Jadi saya langsung WA itu ya, walaupun sebulan 2 bulan nggak ketemu, nggak chat-chatan gitu, saya langsung, "Say, kamu biasanya 600 poin, sekarang sekian," tak screenshot. Terus habis gitu, "Kamu ya apa, masih mau dapat 600 poinnya atau enggak?" "Oh iya ya Mbak, kurang ya? Mbak, aku order lagi." Nah gitu enak. Jadi kita nggak perlu melakukan shortcut yang seperti tadi ya, kita harus nombokin, nggak perlu kayak gitu. Nah jadi coba Bapak kenali juga hot marketnya Bapak itu. Kenapa saya bilang hot market? Karena memang customer itu ordernya banyak, kemudian berkali-kali kan repeat order. Bapak harus mau meluangkan waktu gitu. Saya sih memang kurang menyarankan untuk kita melakukan shortcut ya. Akan lebih baik kita bisa melakukan poin ini secara mandiri agar instingnya kita sebagai pembisnis itu muncul sih. Mungkin Oke, Bu, Bapak siap. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama Pak. Thank you loh Pak udah sharing. Siap, Pak Fuad, saya penasaran. Kira-kira yang tadi saya kasih solusi itu udah pernah Bapak lakuin belum ya ke orang ini? Udah sih, cuma emang kan ada ya gitu, dia tuh jadi nanggung gitu. Pak, ini kan banyak gitu. Masih kayak misalkan yang tinggal 100 kan ini lumayan gitu. Kayak misalkan kalau 100 kan contoh misalnya kayak madu nih. Madu sebetulnya kan sekilo untuk keluarganya itu udah bisa banget gitu untuk coba, tapi dia agak keberatan gitu. Tapi Bapak tahu konsumennya Bapak ini pakai produk itu untuk apa? Untuk keluarganya, untuk keluarga. Untuk keluarga hanya untuk jaga kesehatan ya, bukan untuk treatment Iya, penyembuhan enggak, itu enggak? enggak. Oh enggak. Ya, kalau Oke. udah buat anak-anaknya terpenuhi ya udah Pak, ntar bulan depan aja gitu. Oh oke oke. Oke, Bapak kenal dekat nggak sama orangnya ini Pak? Kenal. Oh, kenal dekat ya. Oke, nanti bisa Bapak juga treatment lagi misal ya Pak ya. Kalau memang Bapak gemes gitu ya, Bapak bisa info kayak gini Pak. Tapi ini bisa dicoba ya Pak ya. Kan ini dekat ya Pak ya sama downline-nya ya. Iya. Sama downline-nya dekat. Oke. Saya mau nanya dulu. Kalau misalkan dapat 600 poin, dapatnya kan 450.000. Ini temennya Bapak udah tahu belum? Udah Ya. Karena dia juga udah sempat dapat bonus juga dari Okay. downline-nya, terus dari top selling juga udah pernah, cuma ya gitu. kadang ya ada kendalanya, yaitu ya gitulah. Padahal kan ya udah kalau dikonsumsi kan, kalau misalnya kayak saya pribadi gitu, kalau misalkan ya udah konsumsi kan ya udah 500.000 kan ntar balik lagi duitnya gitu. Saya beli madu sekilo toh balik lagi gitu. Ya kayak gitu. Nah, oke Pak. Kalau misalkan Bapak dapat customer yang seperti itu, gemes ya seperti itu, Bapak bisa save datanya tentang dia gitu ya. Oh, ternyata produk-produknya itu dibeli hanya untuk keluarganya doang gitu ya. Itu Bapak save. Ya, itu yang pertama Bapak save. Kemudian yang kedua, terus Pak lakukan informasi, jangan didorong untuk untuk 600 poinnya ya, walaupun dia ada kelebihan 400 atau 500 gitu ya, nggak perlu didorong, tapi yang perlu Bapak lakukan mungkin misal seperti ini kalau memang udah dekat. Misalkan Bro A gitu ya, Bro A, lu punya teman nggak ya yang suka madu gitu? Atau lu punya teman nggak ya yang dia itu hobi banget tuh lagi nyari-nyari peluang usaha tuh? Pernah nyoba itu nggak? Udah cuma masih ya emang belum ketemu aja sih polanya. Oke, sudah dicoba dan belum ketemu polanya. Yang ya udah sini minta referensi aja. Pernah aku follow up juga si calon konsumennya juga gitu. Mental, tapi karena emang mungkin ya kan nggak ada
saya nggak kenal langsung nggak kenal secara langsung sama si calon konsumennya gitu. Jadinya Oke. ya udah, ini aku udah WA, udah buka jalan gitu. Coba follow up. Nah, model-model kayak gitu. Oke. Oke. Oke, Pak. Berarti satu, Pak. Kita kan harus open mindset-nya kita ya. Kita harus buka wawasannya kita. Untuk satu customer ini, kalau memang seperti itu, Bapak bisa ke customer yang lainnya. Karena kita juga harus menyadari ada customer yang memang unik. Nah, jadi kalau kita udah menemukan customer yang unik seperti itu, nggak apa-apa, Pak. Bisa Bapak alihkan energinya Bapak untuk mencari customer yang lain. Sambil tetap itu dikumpulkan, Pak, database-nya, Pak. Itu database konsumen yang juga hot itu. Kita nggak akan pernah tahu ya titiknya kapan. Tapi harus dikumpulin datanya. Siap. Insyaallah. Oke, buat teman-teman yang lainnya, thank you Pak Fuad. Ini makin seru loh, karena kalau seperti ini tuh obrolannya itu kita jadi tahu, oh iya ya ternyata di lapangan itu ya penolakan, kemudian yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu akan sering terjadi. Cuma seperti yang tadi saya bilang lagi, HDI adalah bisnis, kita harus open our mindset. Biar apa? Biar nggak gampang down, biar nggak gampang baper. Intinya adalah kalau kita menjalankan semuanya secara profesional, minimal, bukan minimal lagi ya, down ataupun baper itu sangat-sangat bisa berkurang. Karena kalau menjalankan bisnis lain, aduh modal kita udah habis-habisan tuh yang seperti itu, tambah parah. Bisa kena mental banget. Oke, buat teman-teman yang lainnya sebelum saya tutup, karena ini materinya sih udah selesai ya. Ada nggak teman-teman yang mau sharing juga nih? Untuk di akhir penutupan. Satu lagi Mbak Dewi sharing tentang poin yang gemes tadi tuh. Apa tuh? Yang mana? Yang Iya, yang poin selling. Iya itu kan saya punya 2 itu yang pokoknya dia tuh udah awal-awalnya ya, awal-awalnya. Ya. Udahlah terserah aja deh Mbak, pokoknya yang penting saya nggak mikirin yang gitu-gitu, itu terserah Mbak aja gitu. Nah waktu itu kan memang kurang berapa gitu, kurang dari 100. Nah akhirnya kan saya tutup tuh Mbak, jadi kan 600 tuh. Nah terus pas pada saat tanggalnya itu kan saya chat, Mbak kemarin poin Mbak segini, terus saya tutup segini. Nah ada cashback sekian gitu. Nah terus dia bilang, oh lumayan ya katanya gitu. Nah akhirnya setiap bulan berikutnya itu akhirnya setiap di follow up kurang segini itu dia mau Mbak. Cuman ya itu setiap mau minta referensi itu nggak mau. Susah. Iya, tapi dia jalan, artinya dia nawarin ke teman-temannya, tapi dengan ID dia gitu loh Mbak. Saya pernah bilang, Mbak, kalau ada temennya yang mau di memberin, kirim foto KTP-nya, nggak usah pakai ID saya aja gitu. Nah, itu kan berarti ada plus minusnya ya, Mbak ya? Iya, betul. Itu yang tadi saya bilang ya. Mungkin kalau Pak Fuad mendengar ini, Pak Fuad pasti, wah harusnya begitu tuh customer saya gitu ya. Iya, awalnya kan memang nggak mau tuh, pokoknya udah terserah aja, poinnya atur aja gitu. Tapi begitu kurang sedikit, saya tutup. Akhirnya kan dia dapat cashback tuh. Nah, yang harusnya nggak dapat jadi dapat kan Mbak. Nah dia seneng. Iya. Nah setelah seneng itu bulan berikutnya nutup gitu. Nah pada saat nutup beberapa kali kan saya minta referensi. Kalau seandainya ada yang di memberin, kirim KTP-nya, foto KTP, katanya udah nggak usah pakai ID saya aja gitu. Nah, Jadi betul memang. Iya. Betul memang. Jadi memang di HDI itu sendiri marketnya kita pun itulah seninya bisnis ya Bu.
Iya. Bisnis seninya kita mengelola konsumen, kita mengelola database. Kemudian saat kita kelola, saat kita follow up, kita udah menyediakan waktu seperti halnya Bu Sunarsi sama Pak Fuad menyediakan waktu nih, udah menggali informasi gitu. Oh ternyata customer ini begini ininya, karakternya, atau misalkan oh masih belum tertariknya di sini. Database tetap dikumpulkan itu penting Bu, tetap di treatment. Dikumpulkan dan tetap di treatment. Tapi untuk kita menempatkan ekspektasinya kita ke customer tersebut, jangan. Kembali lagi kita bisnis di sini. Kalau memang kita mendapatkan customer seperti gini ya teman-teman ya. Kalau di bisnis konvensional kita itu seperti halnya mendapatkan supplier, informasi supplier. Supplier itu kan saat kita ya punya usaha, supplier itu kan yang mengirimkan barang-barang ke kita. Tapi Anda harus paham, supplier itu tidak semuanya saat kita melakukan negosiasi, mereka deal sama kita. Enggak semuanya loh. Ada mereka yang punya, enggak, saya udah gini aja. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita customer yang kurang fleksibel seperti itu, kita bisa pindah ke ke supplier yang lebih fleksibel. Tapi kita punya tuh database-nya, database supplier A, B, C, banyak tuh. Sama seperti halnya customer di HDI. Nah, kita jangan mengeluarkan energi kita ke customer yang seperti tadi, Bu. Kita juga harus pindah ke customer yang lainnya yang mau melengkapi minusnya dari customer kita yang kita harapkan tadi. Ya. Seperti itu, Bu. Nah, kalau di bisnis konvensional, Bu, saat kita pindah supplier itu agak dakdikduk, Bu. Karena nanti kita nggak, apa istilahnya, yang biasanya kita order sama dia gitu ya, tapi karena dia punya prinsip atau punya suatu hal yang kaku, nggak bisa dilakukan negosiasi gitu ya. Mungkin yang tadinya dari dia kita dapat informasi banyak, mulai berkurang informasinya nih. Nah, itu kan plus minus juga, Bu. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah pengusaha tersebut harus down? No. Enggak. Enggak apa-apa, wes, enggak dapat informasi dari dia. Dunia usaha itu kalau kita mau bernetworking, itu pasti ada bocorannya. Nanti saya dapat informasi dari ini, kita dapat informasi dari ini. Tanamkan mindset seperti itu saat kita menjalankan bisnis HDI. Konsumen susah begini, kira-kira apa yang perlu ditanamkan di mindset saya? Biar nggak kebuang nih energi saya sama satu orang ini. Customer gue banyak nih, cie. Masa cuma sama ini tuh aku gemes. Nah kalau udah gemes sama satu, akhirnya yang lainnya terlupakan gitu. Nah kan sayang. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang, saat kita menjalankan bisnis HDI dari nol, buka wawasannya kita, HDI ini adalah bisnis. Ya, monggo silahkan buat teman-teman yang mungkin masih penasaran gitu ya, kenapa sih gemes gitu, tapi ya udah anggap aja itu penasaran gitu ya. Iya, thank you ya Hidayah, hati-hati di jalan ya. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing juga nih. Ya, mungkin juga buat Pak Fuad juga ya. Bergerak Pak ke customer yang lainnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian untuk kita obrolan di pagi hari ini. Semoga obrolan ini bermanfaat, sehingga nanti teman-teman ini mumpung di awal bulan ya, minimal ada mindset yang tertanam, ada refresh lagi, entah itu semangatnya atau entah itu wawasannya. Oh oke, ternyata memang harus seperti ini ya menjalankan bisnis HD. Teman-teman bisa lebih plong, lebih enak menjalaninnya, sehingga insya Allah nanti di bulan Agustus omsetnya teman-teman lebih meroket lagi. Ya, kita doakan bareng-bareng ya, bisnisnya kita lebih meroket lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat teman-teman dan semangat pagi. Amin. Pagi-pagi.